Pada materi hari ini kita akan belajar mengenai hashing dan juga hash table. Hashing adalah sebuah teknik untuk menyimpan dan juga mengambil sebuah data secara cepat. Nah, cepat di sini memang relatif, tapi biasanya dia lebih cepat dibandingkan dengan kompleksitas ON atau sebanyak jumlah data. Di dalam hashing, sebuah string, misalnya nama Rio, akan dirubah menjadi sebuah hal yang lebih pendek sehingga didapatkan sebuah key yang merepresentasikan key-nya. Nah, sebagai contoh kita bisa rubah R ini menjadi sebuah angka, misalnya 20 seperti ini. Sehingga kalau kita ketemu indeks 20, kita akan mendapatkan angka kalimat Rio. Dengan menggunakan hashing, kita bisa mengendeks dan mengambil data tersebut secara cepat. Nah, untuk membentuk sebuah hashing, kita bisa menyimpannya ke dalam hash table, di mana sebuah string di-convert dengan sebuah hash function. Sebagai contoh, jika kita memiliki hash function di mana kita akan merubah semua karakter A menjadi angka 0, karakter B menjadi angka 1, dan C menjadi angka 2 sebagai indeks, maka jika ada nama Andi dengan menggunakan sebuah hash function, kita akan melakukan hashing yang bisa mengambil huruf A dan mendapatkan indeks 0 untuk dijadikan sebuah hash key dalam sebuah hash table. Untuk menyimpan hasil dari hashing dan dari hash function, kita menggunakan hash table. Hash table adalah sebuah table berbentuk array di mana kita menyimpan string originalnya. Selain itu, kita juga menyimpan indeks dari table tersebut. Jadi, tampilannya kurang lebih terdapat dua kolom, di mana kolom pertama adalah berisi indeksnya, dan kolom kedua berisi original string Andi, Budi, dan seterusnya. Besarnya hash table biasanya lebih kecil dibandingkan semua string yang ada. Jadi jika kita sebut possible string adalah sebuah n, pasti size-nya itu lebih kecil dibanding n. Dimana jika ada nama yang sama, jika seperti itu maka akan memiliki hash key yang sama. Sebagai contoh, jika namanya adalah Andi dan Agnes, maka keduanya akan disimpan ke dalam indeks 0. Nah, hal tersebut akan menyebabkan yang diberikan nama collision. Kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Sebagai contoh, ini adalah data-data yang akan di-convert dengan hashing function dan dimasukkan ke dalam hash table. Jadi di sini kita bisa melihat terdapat data yang memiliki hash key yang sama, yaitu float dan floor, dan karakter atau char dan cell. Bagaimana kita menghandle hal tersebut? Kita bisa lihat terdapat dua cara, yaitu linear probing dan chaining. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai chaining. Dalam chaining, kita dapat menyimpan setiap string dalam bentuk linked list. Jika terdapat collision, kita bisa untuk mempush data tersebut dalam sebuah linked list. Jadi kita bisa saja melakukan push back. Jika terdapat data yang sudah ada, maka akan di-push ke berikutnya, seperti ini. Berikut adalah implementasi dari konsep chaining pada hashing dan hash table. Untuk membuktikannya atau memperlihatkannya, pertama kita input data-data yang akan dimasukkan ke dalam hash table, define float, xp, char, katakan, cell, acos, dan floor. Nah, jika sudah selesai menginput data, kita masukkan kata exit. Nah, di sini dapat dilihat bahwa
Atman dan Achos akan disimpan ke dalam indeks 0. Char cell akan disimpan ke dalam indeks 2. Define di indeks 3, XP indeks keempat, dan float indeks kelima. Hal ini sesuai dengan tabel yang sudah kita miliki di dalam slide, di mana masing-masing dari string disimpan ke dalam indeks yang spesifik, dan jika ada string dengan indeks yang sama akan disimpan secara sequentially dengan menggunakan linked list. Berikut adalah implementasi dari chaining tersebut. Jadi pertama, kita memiliki sebuah variabel untuk menyimpan data tersebut, yaitu string. Setelah itu dilakukan sebuah loop forever, yaitu do while true, yang akan selesai jika kita menemukan string input exit pada baris 62. Nah, di sini adalah penginputan datanya dilakukan dengan menggunakan printf dan scanf. Yang diminta adalah sebuah string. Nah, jika data tersebut sudah selesai di input, maka akan di push dengan fungsi pushback, dan yang dikirim ada dua, yaitu pertama adalah key-nya yang didapatkan dari fungsi hash function, dan juga data originalnya, yaitu string atau nama dari input data tersebut. Nah, jika sudah selesai di input dengan keyword exit, kita akan melihat semua data yang ada dalam hash table tersebut dengan fungsi view hash table. Berikut ada implementasi dari hash function, di mana inputnya adalah string. Di sini kita memiliki variabel hash key yang akan di-return kepada pemanggil. Nah, terus kita buat juga satu variabel first character untuk mengambil dan menampung first character dari setiap string yang ada. Cara ngambilnya adalah kita ambil indeks ke 0 dari string yang di pass. Setelah itu, cara mendapatkan hash key-nya adalah pertama kita ubah dulu first character tersebut menjadi to lower, sehingga A besar menjadi A kecil, B besar menjadi B kecil, dan seterusnya. Nah, dan karena A kecil ASCII-nya 97, kita kurang dengan 97. Sehingga A kecil akan menjadi 0, B kecil akan menjadi 1, C kecil menjadi 2, dan seterusnya. Berikut ada implementasi dari linked list di dalam membentuk sebuah hash table. Jadi pertama kita membuat struct node yang isinya string di sini untuk menyimpan input string dari value untuk hash table tersebut. Setelah itu kita memiliki pointer next dan memiliki 26 array indeks sebanyak 26. Kenapa kan 26? Karena kita memiliki 26 abjad alfabet A sampai Z dan memiliki pointer current untuk iterationnya. Nah, data yang diinput adalah hash key-nya dan juga string original itu sendiri. Kita meminta memori kepada komputer dengan fungsi malloc atau memory allocation. Setelah itu kita mengisi data new node tersebut, pointer yang baru saja kita pesan, dengan data original yang kita dapatkan dari void main tadi, integer main tadi. Setelah itu kita menyambung next tersebut dengan null agar setiap kali data yang dipesan pasti next-nya itu pasti null. Pada saat kita membuat linked list-nya, menyambungkan terdapat dua jenis case. Pertama adalah jika indeksnya masih kosong dan indeksnya itu tidak kosong. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan di sini, biasanya di sini diisi dengan head. Nah, ini diganti dengan hash table. Sebenarnya ini juga adalah head, cuma namanya diganti menjadi hash table, yang mengindikasikan bahwa terdapat 26 array ya, dari indeks 0 sampai indeks 25 untuk masing-masing huruf di alfabet. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hash key tadi yang didapatkan dari hashing function dipakai sebagai alat penunjuk indeksnya. Sehingga jika misalnya muncul
huruf Andi, nama Andi, ini akan diambil, setelah itu diubah oleh hashing function menjadi index 0. Nah, index 0 inilah yang akan masuk ke dalam hash key. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita akan memeriksa apakah hash table indeks ke 0 itu kosong atau tidak. Jika dia kosong, maka new node yang baru dibuat akan diisi ke dalam table tersebut. Jika tidak kosong, maka current yang kita buat sebagai iteration akan diisi value-nya dengan address dari indeks ke 0 tersebut yang elemen pertama. Jadi kalau bisa lihat di sini adalah indeks yang ke 0, elemen yang pertama. Kenapa elemen yang pertama? Karena implementasi yang kita lakukan adalah pushback, selalu insertnya di belakang. Nah, di sini pushnya current yang kita miliki, kita akan loop sampai menuju null. Ya, current ke next sama dengan next tidak sama dengan null, maka kita akan next terus sehingga dia akan menjadi elemen current akan berada pada elemen paling belakang. Setelah itu kita bilang current connect sama dengan new node. Nah, current connect ini maksudnya adalah sebenarnya ya, currentnya ada di posisi tail. Nah, jadi kita ngomong tail connect sama dengan new node. Seperti itu. Sehingga new node tersebut akan berada di paling belakang. Sebagai contoh, jika kita masukkan 4 nama, Andi, Alan, Andri, dan Agnes, dan kita exit, maka hasil yang didapatkan adalah Andi, Alan, Andri, dan Agnes akan dibentuk linked list, dan Agnes ada di paling belakang karena dia selalu di pushback. Oke, sekian materi hashing dan hash function dari materi ini. Semoga dapat membantu pembelajaran kalian. Terima kasih.